السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sesuai dengan janjinya, Allah Ta'ala telah mengutus pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW untuk memulai penyebaran Islam yang kedua kalinya. Orang-orang itu sudah pasti sangat beruntung sekali, yakni mereka 1400 kemudian mereka mendapatkan masa di mana mendengarkan wahyu dan ilham secara dalam kondisi yang sangat segar. Lalu mereka baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam dan mendapatkan limpahan karunia dari beliau. Jika manusia melihat dengan bagaimana menggambarkan pada masa itu, bagaimana para sahabat ini di sekeliling Hazrat Masih Maud alaihi salam, bagaimana beruntungnya mereka dan bagaimana mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala mendapatkan masa-masa itu, sehingga kondisi hati pun menjadi aneh rasanya. Bagaimana Allah Ta'ala benar akan janjinya ketika dia berfirman bahwa aku akan ciptakan orang-orang pada masa akhirin ini yang sama dengan masa awalin, masa awal. Jadi tanda ilham wahyu yang segar yang diperlihatkan dengan perantaraan hamba sejati Rasulullah SAW dan telah memperkuat keimanan orang-orang yang baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam pada masa itu. Setiap hari mereka menunggu tiba waktunya subuh pagi untuk cari tahu apa ilham atau wahyu yang didapat oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam pada pagi ini, tadi malam. Hazrat Masih Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan berkenaan bagaimana kondisi keadaan para sahabat pada masa itu. Berkenaan dengan wahyu Hazrat Masih Maud alaihi salam, kondisinya adalah para Ahmadi ketika itu, ketika tiba waktu siang hari, mereka berkeliaran ke sana kemari untuk mencari tahu wahyu apa bunyi wahyu yang diterima oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam malam tadi. Ketika saya keluar dari rumah, Hazrat Muslim Maud bersabda, orang-orang bertanya kepada saya, apa wahyu yang didapat oleh Masih Maud alaihi salam? Ketika ada anak lain yang keluar dari rumah, maka ditanya juga anak itu, apa ilham yang didapat oleh Masih Maud alaihi salam? Dan kondisi kami pada masa itu, kebiasaan saya pada masa itu,
ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam pergi untuk melaksanakan salat berjamaah, langsung dengan cepat kami melihat catatan Hazrat Masih Maud alaihissalam, apa ilham yang didapat atau wahyu yang didapat oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam malam tadi. Lalu, atau kami pergi ke masjid untuk mendengarkan langsung dari mulut berberkat beliau, wahyu dan ilham apa yang telah beliau dapatkan. Jadi kecintaan inilah, yaitu untuk lebih memperkuat keimanan mereka, untuk meraih keberkatannya, untuk bersyukur dan memuji Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk membawa keimanan ini. Terkadang terjadi juga di mana dalam keberadaan para sahabat itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan ilham pada masa itu, ketika para sahabat sedang ada. Dan sangat beruntung tentunya para sahabat seperti itu yang mendengarkan secara langsung ilham atau wahyu yang didapat oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Diriwayatkan Masih Maud alaihissalam mendapatkan ilham dalam keberadaan seorang sahabat. Hazrat Muslim Maud bersabda, Dr. Said Inayatullah Shah Sahib, beliau berasal dari Ahmadi yang cukup lama. Ayah beliau, Said Fazl Shah Sahib, merupakan sahabat Masih Maud alaihissalam yang terhormat dan pada umumnya selalu mengkhidmati Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau sering datang ke Qadian. Said Nasir Shah Sahib yang di kemudian hari menjadi HDO, merupakan kakak beliau, yakni kakak Syahid Fazil Sahib. Dalam hati beliau memiliki keikhlasan dan sangat mencintai Hazrat Masih Maud alaihissalam. Disebabkan karena keikhlasannya itu, beliau sering mengatakan kepada saudaranya, janganlah kamu melakukan pekerjaan apa-apa, pergi saja ke Qadian dan duduk di sana. Bermulakatlah dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan kirimlah kepada saya diari dan mintakanlah doa saya, biar saya menanggung seluruh pembiayaan kamu. Saya akan kirim uang. Lalu beliau menolong kakaknya demi untuk supaya beliau bisa duduk di dekat Hazrat Masih Maud alaihissalam di Qadian. Hazrat Muslim Maud bersabda, saya ingat sekali ketika wahyu Hazrat Masih Maud alaihissalam ar-ra, yaitu sama dengan kondisi ruku, itu wahyu itu turun ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam mengidap sakit ginjal. Syahid Shah Fazl Sahib tengah memijit Hazrat Masih Maud alaihissalam. Pada saat itu seolah-olah beliau mendapatkan fadilah, yakni ketika memijit Hazrat Masih Maud alaihissalam, Masih Maud alaihissalam saat itu mendapatkan wahyu. Dan wahyunya pun terkadang dalam corak, terkadang dalam suara yang tinggi, terkeluar dari mulut Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kami saat itu masih kecil, sabda Muslim Maud, dan kami terkadang ceroboh masuk ke kamar Masih Maud alaihissalam, dan saat itu Huzur alaihissalam tengah terlentang. Beliau menutup diri beliau sendiri dengan cadar kain, dan Syahid Fazl Shah sedang memijit beliau. Beliau merasakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam sedang mendapatkan wahyu saat ini nampaknya. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam, kadang beliau pun menulis sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk menuliskan wahyu itu. Beliau, Fazl Shah Sahib, mengisyarahkan kepada saya, Muslim Maud, untuk pergi dari kamar itu. Kemudian diketahui bahwa wahyu yang turun saat itu adalah bunyinya panjang. Ilham yang disebutkan saat itu berkenaan dengan persidangan dinding. Yakni ketika Mirza Imamuddin menutup dinding dengan dengan dinding supaya orang tidak bisa masuk ke masjid. Saat itu nampaknya keputusan akan dimenangkan oleh pihak penentang. Bahkan mereka menggembar-gemborkan bahwa segeralah kata pengadilan ini dimenangkan oleh para penentang. Tapi seketika beliau diberitahukan, dikabarkan oleh Allah Ta'ala berkenaan dengan persidangan itu, sehingga pada akhirnya beliau mendapatkan bukti kebenaran, sehingga
kepemilikan tanah itu diberikan kepada ayah beliau, Hazrat Mirza Ghulam Murtado, sebagai salah satu pemilik dari tanah itu. Dan diperintahkan untuk menjatuhkan kembali dinding tembok yang menghalangi jalan untuk menuju ke masjid. Ini pun nampak luar biasa, nubuatan ini. Saya akan baca terjemahnya, dan ini dituliskan dalam Hakikatul Wahyi, buku Hazrat Masih Maud alaihi salam. Berkenaan dengan ini, Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, saya ingat pada saat itu Syahid Fadl Sahib Lahori, saudara dari Nazir Sahib, sedang memijit kaki saya, dan saat itu adalah siang. Saat itu turunlah ilham berkenaan dengan persidangan dinding. Saya katakan kepada beliau, ilham ini berkenaan dengan persidangan dinding ini. Ketika turun ilham, silahkan tulislah. Lalu beliau ketika memijit tadi, mengambil kertas, tinta, dan ballpoint. Lalu dalam kondisi yang setengah mengantuk, beliau mendapatkan ilham seperti sunnatullah biasanya keluar dari mulut beliau. Ketika satu kalimat keluar dari mulut beliau, lalu ditulis, lalu beliau timbul rasa kantuk lagi, muncul lagi kalimat-kalimat yang baru, sampai-sampai keseluruhan wahyu itu mengalir dari mulut berbekat beliau dan ditulis oleh orang yang sahabat yang ada di sebelah beliau, yakni diketahui bahwa ilham ini berkenaan dengan kasus dinding, dan diketahui bahwa hasil akhir dari persidangan itu adalah kemenangan akan diberikan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Lalu saya memperdengarkan wahyu ini kepada orang di hadapan orang yang banyak, dan saya menerbitkan di dalam surat kabar dan mengatakan kepada orang-orang, meskipun persidangan ini nampaknya timbul putus asa apakah akan kekalahan, tapi pada akhirnya sesuai dengan kabar dari nubuatan dari ilham itu, persidangan itu dimenangkan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam. Wahyu itu di dalam bahasa Arab saya akan bacakan. Artinya adalah kincir itu akan terus berputar dan akan seperti halnya gilingan. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala yang telah dijanjikan. Terjemahnya diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam sendiri. Yang telah dijanjikan pasti akan terjadi, dan ini tidak mungkin ada orang yang bisa menolaknya. Demi Allah Ta'ala, inilah yang benar. Tidak akan timbul perbedaan dan tidak akan tersembunyi. Akan timbul satu kebenaran. Ini merupakan wahyu Tuhan yang merupakan Tuhan samawi. Dia tidak akan meninggalkanku dan akan menolong hambanya yang dia cintai. Jadi engkau akan mendapatkan kemenangan dalam persidangan ini. Tapi keputusan ini akan ditunda sampai pada saat tibanya. Engkau bersamaku dan aku bersama engkau. Lalu para penentang ini akan tinggalkanlah ketakaburan penentang ini. Dia mengetahui, Allah Ta'ala maha mengetahui hal yang tersembunyi dan di luar pemahaman manusia. Dialah Tuhan yang merupakan sembahan hakiki. Tidak ada Tuhan selain Dia. Jangan sampai manusia tawakul kepada wujud lain selain Tuhan. Tuhan hanya satu yang memiliki kekuasaan. Dialah yang mengetahui segala sesuatu, yang melihat kepada segala sesuatu. Allah Ta'ala menyertai orang-orang yang bertakwa dan takut kepadanya. Dan ketika ada yang berbuat baik, maka dia melaksanakan kebaikan itu dengan segala kelazimannya. Tidak hanya
pas-pasan, melainkan dia melaksanakan sampai ke hal-hal yang halus sekali. Dan dia memberikan hasil yang baik kepada orang itu. Orang-orang itu berjalan di atas jalan yang benar. Hamba yang lemah ini dikirim kepada suatu kaum dan kaum itu memisahkan diri darinya. Kaum itu mengatakan bahwa dia adalah pendusta dan sebagainya. Bagaimana dunia ingin menghancurkan beliau supaya beliau ditangkap. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, kekasihku sangat dekat denganku. Memang dekat, tapi dia tersembunyi dari mata para penentang. Jadi inilah wahyu yang tergenapi dengan luar biasa. Dan beliau sendiri pun jelaskan. Mungkin saja lebih dari satu. Dan rahasia tadi terungkap dan diputuskan ketika persidangan dimenangkan oleh beliau dengan karunia Allah Ta'ala. Semua keinginan para penentang dibalikan, dibuat terbalik. Dari Hadrat Masih Maud alaihi salam, Hadrat Muslih Maud pernah bersabda, di telinga kami pun masih terasa sekali terdengar bahwa kami telah mendengar dari Hadrat Masih Maud alaihi salam secara langsung. Saat itu saya masih kecil, tapi saya sibuk dengan saya selalu mendengarkan dalam majlis Hadrat Masih Maud alaihi salam. Saya mendengarkan berbagai permasalahan dari mulut Hadrat Masih Maud alaihi salam, sehingga ketika kami membaca buku Masih Maud alaihi salam, rasa-rasanya kami pernah mendengarkan apa yang beliau tuliskan dalam buku beliau alaihi salam itu. Kebiasaan Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah ketika beliau menulis di siang hari, di malam harinya beliau jelaskan secara lisan. Sehingga apapun yang beliau sampaikan, rasa-rasanya kami telah mendengarkan sebelumnya. Dan kami memahami dengan baik apa yang diharapkan, yang dikehendaki oleh Masih Maud alaihi salam yang sesuai dengan taklim beliau. Berkenaan dengan keimanan yang hakiki, dalam suatu tempat Muslim Maud pernah bersabda, seorang ibu untuk mengkhidmati anaknya, jika hanya diberikan dalil saja, jika kamu tidak berkhidmat, katanya, maka kondisi rumah akan hancur. Terjadi ini dan itu. Maka dalil itu tidak akan berpengaruh bagi si ibu sedikit pun. Dia tidak bisa dipaksa dengan dalil untuk mengkhidmati anaknya. Pengkhidmatan yang diberikan kepada anak berdasar pada gejolak rasa cinta yang bergejolak di dalam hati sang ibu. Untuk itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam selalu bersabda bahwa iman menyelamatkan manusia dari ketersandungan. Jika tidak, manusia yang mengambil manfaat dari tipuan, sedikit-sedikit dia berdiri dan mengatakan, kenapa diberikan perintah demikian? Kenapa diperintahkan untuk melakukan demikian? Terkadang dia menjadi tersandung, sehingga keimanan pun terkadang keimanannya menjadi sia-sia. Tapi orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna, fondasi keimanannya tergantung pada kesaksian. Memang dia mendengarkan dalil, namun keberatannya dia tidak menerima keberatan yang muncul dari dirinya. Karena dia telah melihat Allah Ta'ala dengan matanya sendiri. Beliau memberikan permisalan, Musyir Rore Khan Sahib, yang merupakan sahabat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya ingat sekali cerita kisah mengenai beliau. Saya sudah pernah jelaskan juga dalam khutbah saya. Saya akan sampaikan sekali lagi. Beliau selalu bersabda, katanya, semua orang mengatakan kepada saya, dengarkanlah ceramah Sanaullah Sahib, maka kamu akan mengetahui bahwa apakah Masih Maud alaihi salam itu benar atau tidak. Suatu ketika saya mendengarkan ceramah Maulwi Sanaullah, lalu orang-orang bertanya kepada saya, sekarang katakan, apakah setelah mendengarkan dalil yang banyak itu kamu menganggap Masih Maud alaihi salam benar? Saya katakan, saya telah melihat
wajah Masih Maud alaihissalam, dan setelah melihat wajah beliau, jika meskipun Maulwi Salih Sahib akan memperdengarkan ceramah kepada saya selama 2 tahun, tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada saya, karena saya sudah melihat wajah Masih Maud alaihissalam. Meskipun saya tidak bisa menjawab keberatan yang dia lontarkan, tapi tetap akan saya katakan bahwa Masih Maud alaihissalam yang benar. Jadi hikmat, diketahuinya hikmat tidak akan berguna terhadap bagi orang mukmin, karena yang bermanfaat baginya adalah kesaksian mengenai orang yang dia imani. Munshi Rodia Khan Sahib, ada riwayat lain lagi, perlu lagi untuk kita perhatikan, bahwa kita harus berupaya untuk melihat Allah Ta'ala dengan mata rohani, dan ini bisa didapat dengan meningkatkan jalinan dengan Allah Ta'ala. Begitu juga keyakinan kepada Masih Maud alaihissalam akan hakiki ketika di dalam diri kita timbul bahwa Allah Ta'ala telah mengutus beliau ke dunia ini. Dan waktu pun menuntut hal ini, supaya di zaman ini hadir seorang muslim, Masih Maud alaihissalam. Kondisi dunia pada saat itu merupakan bukti kondisi Masih Maud alaihissalam. Selain itu tidak perlu lagi dalil-dalil lain lagi. Karena di zaman yang sudah hancur ini, Hadrat Rasulullah SAW telah menubuatkan. Jadi harus ada jalinan dengan Allah Ta'ala. Jika ada jalinan dengan Allah Ta'ala, maka tidak akan lagi, lantas tidak diperlukan lagi ada mujizat-mujizat lainnya. Tidak perlu lagi untuk meminta mujizat yang lain lagi. Kebutuhan zaman dan setiap detik kehidupan Anda merupakan bukti dari kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kehidupan Masih Maud alaihissalam maksudnya merupakan bukti dari kebenaran kehidupan beliau sendiri. Jadi semoga perasaan ini timbul dalam diri umat muslim pada umumnya. Hadrat berkenaan dengan keikhlasan Hadrat Munshi Rodia Khan Sahib, Hadrat Muslim Maud pernah bersabda, di dalam jemaat kita ada beberapa nama, yakni ada seorang sahabat Masih Maud yang mukhlis, namanya Rura. Nampaknya buruk nama itu, aneh. Dijelaskan artinya, saat itu, kebiasaan pada saat itu, ketika anak seseorang meninggal, anak itu ditarik ke tempat yang kotor, mungkin saja akan selamat katanya. Ada kebiasaan pada saat itu. Lalu namanya diberikan Rura katanya pada saat itu. Munshi Sahib begitu pun diberikan nama Rura oleh ayah beliau, orang tua beliau, tapi dalam pandangan Allah Ta'ala, beliau bukanlah Rura, bukanlah orang yang terdampar dalam tempat yang kotor. Kenapa ayah orang tua beliau membeli nama beliau? Mungkin saja katanya dengan terdampar di tempat kekotoran, anak ini terus hidup katanya. Tapi disimpan di kaki Hadrat Masih Maud alaihissalam, tidak hanya terhindar dari kematian jasmani, bahkan dia, maka Allah Ta'ala melihat hati beliau yang suci dan menerima beliau, Rura Sahib. Dan beliau mendapatkan keimanan dan menjadi sahabat Masih Maud alaihissalam yang mukhlis. Dan sedemikian rupa mukhlis, sehingga sangat jarang orang yang seperti ini. Hadrat Masih Maud bersabda, begitu tanpa keikhlasan seperti ini, mengharapkan najat adalah suatu hal yang sia-sia saja katanya. Jadi bagaimana keikhlasan, tingginya keikhlasan beliau, dan Hadrat Masih Maud pun memuji ya, kalau itu. Keikhlasan beliau nampak sekali, sehingga dengan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan beliau pernah bersabda, Munshi Sahib almarhum sedang hadir di persidangan
dalam 1 bulan beliau pasti datang ke Qadian. Karena beliau tidak bisa mendapatkan manfaat dari cuti sebelum melalui waktu 7 hari dalam 1 minggu, sehingga ketika beliau dapat waktu untuk datang ke Qadian, maka bos beliau segeralah untuk selesaikan pekerjaan hari ini karena Munshi Sahib akan pergi ke Qadian katanya. Jika dia tidak bisa pergi ke Qadian, maka akan timbul suatu kegelisahan di dalam hatinya dan mengatakan saya akan binasa katanya. Sehingga hendaknya diselesaikan pekerjaan dalam waktu yang tepat. Meskipun bos beliau adalah seorang Hindu, tapi melihat bagaimana kemukhlisan beliau, pengabulan doa beliau, sehingga si bos tadi memberikan waktu kepada Munshi Sahib untuk pergi ke Qadian. Karena jika tidak bisa pergi ke Qadian, akan timbul penyesalan yang dalam dari diri Rode Sahib. Jadi inilah bagaimana kesan yang diterima oleh orang gair dari sahabat Masih Maud alaihi salam. Bagaimana keikhlasan mereka, jalinan mereka dengan Allah Ta'ala. Muslim Maud bersabda, bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan manusia, begitulah Allah Ta'ala melelehkan hati orang-orang. Dan seperti itulah dunia memukulnya, mencacinya, berusaha menekannya, tapi setiap kali dia ditekan, dia akan meloncat, menjulang tinggi seperti halnya bola. Begitulah mukmin, meskipun dihalangi, ditentang, Allah Ta'ala terus meningkatkannya, menambahnya. Inilah jemaat yang hakiki yang terus maju. Hendaknya timbul keimanan seperti ini. Jadi hati kita hendaknya dijadikan seperti itu, dan ciptakanlah rasa cinta kepada jemaat ini seperti itu. Maka lihatlah bagaimana Allah Ta'ala akan meningkatkan kalian. Jika orang menjadi milik Allah Ta'ala, dia sudah tidak perlu lagi meminta. Terkadang kami tidak ingin meminta katanya. Kami tidak mau meminta katanya. Dan Allah Ta'ala sendiri yang memenuhi kebutuhannya. Hadrat Masih Maud alaihi salam, saya mendengarkan riwayat dari Masih Maud alaihi salam, ada seorang suci, suatu ketika dia mendapatkan kondisi, mendapatkan musibah yang sangat keras sekali. Orang mengatakan kepada beliau, kenapa Tuhan tidak berdoa? Saya menjawab, jika Tuhan tidak ingin memberikan kepada saya, maka berdoanya saya adalah suatu kelancangan. Jika dia tidak menghendaki, kenapa aku berdoa? Dalam kondisi seperti itu, saya akan mengatakan, katanya, saya tidak mendapatkan, tapi jika dia ingin memberikan, maka meminta pun merupakan bentuk ketidaksabaran. Bukanlah artinya jangan meminta, tapi terkadang seorang mukmin yang hakiki timbul kondisi yang seperti itu. Oke, kami tidak akan meminta katanya. Padahal Allah Ta'ala memerintah untuk berdoa kepada kita, tapi terkadang timbul suatu kondisi di mana karena kejalinan dengan Allah Ta'ala yang sedemikian rupa, Allah Ta'ala pasti akan memenuhi kebutuhan kita katanya. Jika makom ini tidak bisa kita dapatkan, janganlah beranggapan bahwa kalian duduk di sana dan tidak timbul kekhusyuan dalam salat, tidak sedekah, tidak canda, kalian tetap berdusta, lantas kalian bisa menjadi pewaris Allah Ta'ala, tidaklah mungkin, mustahil. Muslim Maud bersabda, saya pernah menceritakan sebelumnya juga, seorang almarhum, sahabat Masih Maud yang mukhlis, sebelum menjadi Ahmadi, beliau seorang Wahabi yang ortodok. Banyak hal, sehingga beliau tidak tahan karena beliau seorang yang ortodok, sehingga tidak tahan dengan beberapa ujian. Pada zaman Hadrat Masih Maud alaihi salam, ketika seorang suci yang keluar, lalu orang itu keluar, melihat Masih Maud alaihi salam keluar. Orang-orang berdiri, menghormati. Beliau beranggapan, jika saya berdiri, ini tidaklah jais, karena ini merupakan syirik. Terkadang berdebat mengenai masalah itu. Muslim Maud bersabda, beliau seorang sahabat, lalu ketika datang masa khilafat saya datang keluar, di sana beliau langsung berdiri untuk rasa hormat. Saya mengatakan kepada beliau, menurut Anda ini kan syirik, berdiri ini. Beliau mengatakan, memang saya beranggapan seperti itu, tapi apalah artinya, apalah daya,
saya tidak bisa menghentikannya katanya. Saya dengan secara tidak saya sadari, saya berdiri saja langsung spontan. Jadi di mana orang yang berdiri dengan dibuat-buat, ini merupakan syirik. Tapi ketika manusia itu tidak berdaya, tidak disadari, dia berdiri, itu bukanlah syirik. Jadi Hadrat Masih Maud bersabda, terkadang dalam beberapa hal, jika timbul satu hal yang dibuat-buat, itu menjadikan kita berbuat syirik. Hendaknya kita berhati-hati akan hal ini. Atas kematian seorang saudara, Hadrat Aisyah tanpa disadari berteriak kencang dan memukul wajah. Seseorang bertanya kepada Hadrat Aisyah, apakah hal seperti ini diperbolehkan? Hadrat Aisyah bersabda, saya melakukan ini tanpa disadari, tanpa disengaja. Hadrat Muslim Maud bersabda, jadi Qazi Zahid tadi mengatakan, saya melakukan ini dengan tidak saya sadari. Ini corak para sahabat dan setiap orang memiliki keikhlasan sendiri. Jalinan hubungan dengan Allah Ta'ala berkenaan dengan hal itu, Hadrat Muslim Maud bersabda, saya pernah mendengar dari Masih Maud alaihissalam, suatu ketika pada zaman Harun Rashid, ada seorang suci yang berasal dari Ahlul Bait, yang namanya Musa Reza. Beliau tengah dipenjara dengan alasan karena diragukan berbuat. Ada seorang pasukan datang kepada beliau membawa perintah untuk membebaskan beliau. Bagaimana bisa timbul? Beliau sangat heran. Bagaimana bisa timbul perintah untuk saya bebas? Lalu tanya kepada raja, kenapa Tuhan membebaskan saya dari penjara? Raja mengatakan, saya tertidur saat itu. Saya melihat di dalam mimpi, membangunkan saya ada seorang dalam mimpi itu. Lalu dalam mimpi tadi saya bangun, saya bertanya, Anda siapa? Ternyata itu adalah Hadrat Muhammad Rasulullah SAW. Saya bertanya, apa perintah Tuhan? Beliau bersabda, Harun Rashid, kenapa kamu tidur sedangkan hamba saya di penjara? Lalu saya bangun dan saya memerintahkan pasukan untuk membebaskan yang di penjara ini. Hadrat Muslim Maud memberikan referensi akan hal ini. Munshir Rara Sahib marhum. Hadrat Masih Maud alaihissalam ini merupakan salah satu pecinta Masih Maud alaihissalam. Beliau pun selalu berusaha supaya pada hari Jumat atau Minggu bisa sampai ke Qadian. Ketika beliau mendapatkan cuti, beliau datang ke Qadian. Dan ketika beliau datang, sebagian dari perjalanan beliau tempuh dengan perjalanan kaki supaya mengirit ongkos dan bisa dipersembahkan kepada Masih Maud alaihissalam. Gaji beliau, pendapatan beliau sangat kecil, sekitar 15-20 rupiah saja. Tidak hanya cukup untuk sederhana. Beliau terkadang memberikan hadiah kepada Masih Maud alaihissalam. Masih Maud bersabda, saya melihat beliau dalam satu pakaian saja, jaketnya itu. Lalu, dengan memakai kurta, sederhana sekali. Beliau berkeinginan supaya menabung uang dan dipersembahkan kepada Masih Maud alaihissalam sebagai hadiah. Sedikit demi sedikit, karena beliau jujur, beliau pun maju dalam harta dan beliau dipilih sebagai camat. Ditunjuk sebagai camat. Hadrat Muslim Maud menceritakan kisah beliau setelah Hadrat Masih Maud alaihissalam wafat. Roresab datang lalu memanggil saya keluar dan beliau mulai menangis dengan keras. Muslim Maud bertanya, kenapa Tuhan menangis? Beliau mengeluarkan dari sakunya 3-4 buah emas. Saya berkeinginan untuk memberikan ini kepada Masih Maud alaihissalam ketika beliau masih hidup. Tapi ketika saya belum punya uang, tapi ketika saya sekarang mendapatkan uang dan bisa membeli emas-emas ini, justru beliau malah meninggal wafat.
sehingga saya tidak bisa memberikannya. Jadi inilah kecintaan. Jika dunia ini merupakan nikmat dan memang dunia ini katanya bisa memberikan ketenangan kepada kita, maka kenikmatan dunia memang banyak. Jika memang dengan ini memberikan ketenangan, maka hati seorang mukmin pasti akan sakit dengan. Jika memang ini suatu yang baik, pasti ini akan didapatkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan ketika Aisyah mendapatkan roti yang halus sekali, Aisyah menangis. Beliau bersabda, saya teringat Rasulullah SAW belum pernah memakan roti yang selembut ini. Berkenaan dengan ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan berkenaan dengan kecintaan beliau sendiri. Hadrat Muslim Maud menulis, Muslim Maud bersabda, jika nikmat ini memang layak untuk didapatkan, maka yang paling layak untuk mendapatkan nikmat ini adalah Rasulullah SAW. Dan setelah itu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saat itu saya masih kecil, saya hobi untuk berburu hewan. Saya punya senapan angin yang dengannya saya gunakan untuk berburu hewan. Karena Hadrat Masih Maud alaihissalam kurang makan dan beliau banyak bekerja untuk menguras otak, sehingga saya pernah mendengar dari beliau atau dari tabib bahwa hewan buruan itu bermanfaat untuk otak. Karena itu saya selalu mempersembahkan hewan hasil buruan kepada Masih Maud alaihissalam untuk beliau nikmati. Saya memasak, pernah menang berburu dan memasak, dan saya biasa memberikan itu kepada Masih Maud alaihissalam. Ketika kecintaan manusia kepada kekasihnya sejati, dia tidak menganggap harta itu sebagai suatu ketenangan. Jika dia menganggap ketenangan, maka dia mengatakan, ini merupakan hak kekasih saya. Allah Ta'ala, beliau bersabda, Allah Ta'ala telah membukakan ilmu Quran kepada saya. Tapi banyak sekali kesempatan yang saya dapatkan ketika Allah Ta'ala membukakan satu poin mengenai Al-Quran, dan saya memiliki keinginan yang besar dalam hati saya, jika seandainya Masih Maud alaihissalam atau pada zaman Khalifatul Masih awal, poin ini saya dapatkan, maka akan saya persembahkan kepada mereka berdua. Makom yang sebenarnya adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kenapa saya ingat Khalifatul Masih awal? Karena beliau pernah mengajarkan saya Quran Syarif. Dan beliau sangat mencintai saya. Dan beliau selalu berhasrat supaya saya bisa merenungkan Al-Quran dan mengeluarkan poin-poin dari Al-Quran. Hadrat Muslim Maud bersabda, ketika benda duniawi inilah kisah Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana pecinta beliau yang selalu datang ke Qadian, bolak-balik ke Qadian, supaya mereka berhasrat supaya terus duduk di dekat Masih Maud alaihissalam. Bagaimana Mansur Khan Sahib juga salah satunya. Di satu sisi mereka lah orangnya yang melihat wajah Hadrat Masih Maud alaihissalam dan selalu berupaya untuk datang ke Qadian, untuk mereka selalu gelisah untuk pergi ke Qadian dan memberikan pengorbanan demi beliau alaihissalam. Tapi banyak juga orang yang kondisi indah Qadian itu malah memberikan musibah bagi orang ini. Ada juga yang seperti ini. Kelezatan duniawi sedemikian rupa menguasai orang-orang seperti ini sehingga dia lari dari lingkungan yang baik seperti ini. Hadrat Masih Maud menceritakan, pada zaman Masih Maud alaihissalam, ada seorang datang ke Qadian dan dia pergi hanya menginap semalam saja. Orang yang mengirimnya ke Qadian, dia berpikir supaya orang ini pergi ke Qadian dan tinggal beberapa hari, mendengarkan sabda Masih Maud alaihissalam dan melihat kondisi di Qadian,
sehingga akan memberikan kesan yang baik dari Ahmadiyat. Tapi ketika dia menginap semalam saja dan lalu kabur lagi, orang yang mengutusnya dia ke Kadian, dia bertanya, kenapa kamu pergi lagi dari Kadian? Cepat kembali lagi. Tobah katanya. Apakah Kadian tempat orang yang baik tinggal di Kadian katanya? Alasannya adalah, apa yang telah terjadi? Kenapa kamu segera kembali dari Kadian? Dia mengatakan, saya pergi pagi hari, sampai di Kadian pada pagi hari, dan saya ditempatkan di ruang tamu, saya dihidmati, saya datang dari Sin, saya tidak dapat kesempatan untuk merokok di kereta, lalu saya akan merokok di sini katanya. Tapi ketika rokok belum datang juga, ada seorang datang untuk menemui orang itu. Sekarang akan ada daras hadis katanya dari Khalifatul Masih Awal. Sekarang dengarkan dulu hadis. Lalu orang itu mengatakan, baik kalau begitu, saya sudah datang di Kadian, kalau begitu kita dengar daras hadis. Setelah dengar hadis, ada orang datang lagi, makanan sudah siap, sekarang makan dulu. Oke, kalau begitu saya makan dulu, setelah makan saya akan minum merokok. Ketika setelah makan dia duduk, datang lagi orang, Tuan sudah azan zuhur, silakan salat dulu. Lalu dia pergi ke salat zuhur. Setelah salat zuhur, duduklah Hadrat Masih Maud alaihi salam dan mulailah beliau bersabda. Oke, kalau begitu kita dengarkan dulu sabda beliau, apa yang beliau sampaikan. Setelah itu saya akan merokok katanya. Setelah mendengarkan sabda Masih Maud alaihi salam, beliau datang dan beliau duduk setelah dari WC. Dia mulai mau merokok. Sekarang sudah santai, saya ingin merokok. Tapi baru merokok 2 isapan, ada yang mengatakan sekarang sudah azan asar katanya, silakan pergi dulu ke masjid. Lalu dia tinggalkan rokok itu dan pergi sholat asar. Dia sholat asar, dia terpikir, oh sekarang sampai sore saya bisa bebas untuk merokok katanya. Sekarang ada daras Quran katanya dari Khalifatul Masih Awal, silakan pergi. Aduh katanya, sekarang malah mendengarkan daras Quran. Akhirnya dia mendengarkan daras Quran dan kembali lagi. Lalu datanglah azan maghrib. Sudah gelap, lalu kami pergi. Saya pergi untuk sholat maghrib, lalu duduklah Hadrat Masih Maud alaihi salam. Kami pun terpaksa duduk katanya. Mendengarkan sabda Masih Maud alaihi salam. Lalu saya datang dari sana. Dia berpikir sekarang saya sudah bisa merokok katanya. Tapi datang makan malam. Sekarang makan malam akhirnya, dan dia berpikir saya mau merokok dengan tenang sekarang katanya. Lalu azan Isya, orang mengatakan silakan salat dulu. Saya pergi untuk salat Isya. Setelah salat Isya, saya bersyukur sekarang tidak ada pekerjaan lagi, saya mau merokok katanya. Tapi sebelum saya ada orang yang datang dari luar. Maulwi Sahib mulai memberikan nasihat dan beliau pun terpaksa mendengarkan nasihat Khalifatul Masih Awal. Dan ketika mendengarkan nasihat, saya ngantuk dan akhirnya saya tertidur. Ketika bangun di pagi hari, saya mengangkat kasur lalu saya kabur katanya. Di Kadian ini tidak ada tempat untuk orang baik katanya, karena dia tidak bisa merokok di Kadian. Inilah kondisi orang yang mencintai dunia dan terbiasa untuk merokok, sehingga dia mahrum dari belajar agama, mahrum dari bergaul dengan Masih Maud alaihi salam. Ini merupakan pelajaran bagi orang-orang yang merokok. Berkenaan dengan kondisi dunia pada saat ini, berkenaan dengan itu saya akan sampaikan secara singkat bagaimana kondisi dunia tengah mengarah kepada kehancuran dan begitu cepatnya. Untuk itu saya ingin menekankan kepada anggota jemaat untuk banyak-banyak berdoa. Pemerintahan Islami, mereka yang mengatasnamakan Irak, Syria, para pemerintah Eropa Barat, mereka telah memutuskan untuk balas dendam kepada mereka.
pasca tragedi Prancis. Jika para pemerintah Barat ini ingin menyerang, maka seranglah mereka yang memang telah berbuat zalim. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang tidak berdosa dari serangan ini. Orang yang penduduk di Syria, mereka seperti tidak jelas posisinya, mereka tidak bisa ke sini, tidak bisa ke sana. Dan para negara tetangga Syria juga, mereka pun tidak kuat tekadnya untuk membebaskan mereka. Seharusnya mereka bersatu untuk menghancurkan fitnah ini, tapi itu pun tidak mereka lakukan. Dan pada saat ini pun dapat dikatakan, yakni negeri-negeri tetangga mereka melakukan tijarat dan membeli minyak-minyaknya dan menuduh Rusia, Turki menuduh Rusia dan Rusia pun menuduh Turki. Bagaimanapun ada saja dengan serangan udara ini, Rusia pun bergabung dengan negeri-negeri Barat, meskipun mereka berselisih pendapat. Rusia juga berpihak, Cina juga berpihak kepada Rusia. Meskipun demikian, seperti yang saya katakan, ada perselisihan di antara mereka juga sebetulnya. Cina juga ingin mendukung Rusia. Pemerintah Syria mengatakan serangan udara Eropa tidak akan bermanfaat sebelum berdiskusi dengan kami. Pesawat Rusia dijatuhkan di Turki sehingga terus meningkat permusuhan antara mereka. Lalu nampak juga terdengar bahwa mereka yang mengaku-ngaku pemerintah Islami, jika Irak terpaksa meninggalkan itu, maka Libya, hasilnya adalah jika mereka ingin menghabisi mereka dengan serangan udara, tidaklah maka akan mulai lagi di Libya serangan itu, lalu orang-orang tidak berdosa akan mati. Negeri-negeri Barat biasanya sebelum ini menolong negeri-negeri ini, tapi sekarang mereka menentang negara-negara ini, Libya, Syam, Irak, dan sebagainya. Berbalik, mereka justru menjadi penentang negeri-negeri Barat ini. Dan sejak masa yang lama, ini merupakan buah dari tidak berbuat adil, sehingga timbul fasad di dunia ini. Dan sayangnya, pemerintahan Muslim, mereka pun berbuat tidak adil dan zalim kepada. Kondisinya sangat mengerikan sekali, sehingga kondisi peperangan dunia sudah mulai sebetulnya, meskipun dalam kadar yang masih kecil, sehingga banyak sekali orang-orang yang pakar dalam hal ini, mereka mulai menyimpulkan bahwa peperangan dunia telah mulai. Peperangan dunia. Saya bertahun-tahun selalu menekankan hal ini, dan orang-orang pun terus menceritakan hal ini. Tapi saat ini pun nampaknya inilah yang terjadi, bahwa tidak ada perhatian untuk berbuat adil. Tidak juga mereka yang memiliki kekuasaan yang besar, tidak juga umat Muslim. Nampaknya mereka yang mengatasnamakan pemerintah Islami, mereka tengah memproses, sehingga jika mereka bisa menyelesaikan ini, sehingga bisa timbul kedamaian. Tapi kondisi ini terus menunjukkan bahwa meskipun fitnah ini akan habis, tapi kondisi tidak akan damai. Lalu kekuatan besar juga, mereka mulai saling gontok-gontokan satu sama lain, karena Rus dan
negeri-negeri barat terus timbul perselisihan dan masyarakat umum yang biasanya menjadi korban pada perang dunia yang lalu pun ini yang kita lihat, orang-orang maksum yang mati. Untuk itu perlu berdoa sebanyak-banyaknya, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan dunia dari kehancuran. Selain itu, untuk kehati-hatian, setahun yang lalu saya pernah menekankan, saya pun menekankan pada hari ini juga, secara singkat saya telah mengisyarahkan akan hal ini. Lalu saya sampaikan juga untuk terus berdoa sebanyak-banyaknya, semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada para pemerintah dan negeri-negeri ini. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan dunia dari kehancuran. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر